Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung di Arma Media Channel dalam Sinau Bareng seri belajar teknik pengolahan audio dan video. Baik, untuk kali ini kita akan melanjutkan materi kita minggu lalu, yakni mengenai basic penggunaan aplikasi Adobe Premiere. Ini adalah lanjutan materi part 1 pada pertemuan yang sebelumnya. Selamat menyaksikan tutorial berikut ini, semoga bermanfaat. Baik, kita lanjutkan untuk materi selanjutnya ya. Pada pertemuan yang lalu kita sudah sampai pada bagaimana memotong klip atau memotong footage ya, melalui razor tool juga dengan menseleksi. Kemudian untuk kali ini kita akan mencoba cara lain untuk memotong footage atau klip di Adobe Premiere. Yang pertama, Anda perhatikan di sini saya mengklik salah satu footage ya pada sequential 1. Kemudian Anda perhatikan akan muncul tampilan pada panel source atau pada source monitor ya di sini. Nah, apa ini bedanya panel source ini dengan monitor yang monitor sequence? Nah, ini kalau di source ini adalah menampilkan master ya, master clip. Klip asli yang Anda import dari panel project. Nah, di sini bisa Anda gunakan juga untuk kegiatan memotong footage atau klip. Jadi tidak selalu harus Anda tarik dari timeline dulu, tidak harus. Jadi Anda bisa melakukannya lewat source monitor ini. Nah, ini kalau kita mainkan atau kita play, ini dia tampilannya akan sesuai dengan footage aslinya ya. Kita akan mulai untuk memotong lewat source monitor ya. Ini di sini ada menu, ada fasilitas untuk menentukan titik awal dan titik akhir. Nah, ini saya geser slidernya. Saya akan membuat titik awal atau menandai awal dari video yang akan kita potong ya dengan mengklik mark in atau tombol I pada keyboard. Kemudian saya geser lagi kursornya beberapa detik ke arah kanan, kemudian saya klik mark out atau O pada tombol keyboard. Nah, Anda perhatikan ini batas I dan O inilah nanti yang akan ketika kita taruh ke dalam timeline, hanya batas inilah yang akan masuk ke dalam timeline. Nah, sebelum kita masukkan ke dalam timeline, di sini saya akan menunjukkan ada pilihan. Jadi ada pilihan item yang mau dibawa ke dalam timeline. Yang pertama ada video only. Maksudnya ketika nanti Anda menarik video ini Anda dengan pilihan video only, berarti nanti yang dibawa hanya videonya saja. Kemudian juga ada audio only. Nah, ini yang sebelahnya ya, ini audio only. Nanti ketika Anda tarik ke dalam timeline, berarti kalau audio ya hanya track audionya saja yang akan masuk ke dalam timeline. Jadi di sini hanya track yang kita mark tadi atau kita tandai awal dan akhir yang hanya akan masuk ke dalam timeline. Ketika kita akan mainkan ya isinya hanya berapa detik yang kita pilih tadi. Nah, kemudian kita akan mengatur size dari monitor sequence. Kalau fit ini menyesuaikan layar ya. Kalau 10%, 25 dan sebagainya, nanti ketika kita memerlukan tampilan yang lebih detail seperti itu, kita bisa menggunakan itu. Tapi kalau tidak, lebih enak mengamati lewat monitor itu dengan fit saja. Nah, kemudian yang berikutnya dalam editing itu ada istilah safe margin ya. Safe margin itu adalah batas aman teks ya, supaya tidak keluar dari area. Jadi nanti kalau kita render kemudian kita play di format yang berbeda begitu, atau di media pemutaran yang tidak sesuai begitu, nanti tetap aman si teksnya kalau ada di save margin gitu. Nah, bagaimana membuat save margin itu sendiri? Save margin itu kita bisa aktifkan itu ya lewat Anda klik kanan monitornya, Anda klik kanan monitor, kemudian Anda pilih save margin. Save margin ini untuk batas aman ya dari video Anda, apalagi ketika Anda menggunakan title, pastikan ada di dalam save margin kalau agar tidak terpotong ya kalau ditampilkan dalam media yang tidak sesuai begitu.
Nah, sekarang ada istilah link dan unlink pada Adobe Premiere. Link itu apa, unlink itu apa? Anda perhatikan. Kalau unlink itu antara audio dan video itu terpisah. Kalau kita blok semuanya, kemudian kita klik link, audio dan videonya itu menjadi satu kesatuan. Nah, biasanya kalau Anda punya footage atau video beserta audionya, tapi audionya tidak mau Anda pakai, berarti Anda cukup mengunlink saja, kemudian audionya dibuang, diganti dengan audio yang Anda gunakan, misalnya background dan lain sebagainya. Itu unlink dan link. Klik kanan, unlink, kemudian maka footage-nya akan terpisah antara audio dan video. Kalau diblok semuanya, kemudian klik link, berarti nanti audio dan videonya akan menyatu kembali. Nah, selanjutnya kita akan membahas bagaimana cara merender video atau cara mengekspor video. Setelah video Anda selesai edit, kemudian Anda paketkan dalam bentuk file video. Ini caranya Anda klik file, kemudian export. Kemudian Anda pilih media, ya. Pilih formatnya, karena kenapa di sini ada JPG? Ya karena di sini formatnya banyak ya, ada AVI, bisa juga untuk render dalam bentuk JPG, image ya, bisa juga dalam bentuk MP3 kalau Anda hanya akan mengambil audionya saja. Nah, di sini saya contohkan, saya akan memakai formatnya H264 saja. H264 ini nanti outputnya MP4. Kemudian kita pilih presetnya. Presetnya itu sesuai kebutuhan saja. Misalnya kalau saya pakai yang HD 720p saja. Kemudian output name-nya ini bisa Anda setting, namanya apa, kemudian tempat penyimpanan di mana gitu ya, nanti bisa Anda setting. Saya berikan nama render 1 misalnya untuk file name-nya, kita save. Nah, misalnya gitu ya. Kemudian di bawah ini ada centang audio atau videonya. Nah, kalau dicentang videonya berarti hanya video yang dirender. Kalau yang dicentang hanya audio berarti hanya audio yang akan di-render begitu ya. Nah, ini saya klik lagi. Kemudian kita export. Nah, langkah yang terakhir setelah kita setting-setting semuanya, kita export. Kita tunggu sampai proses renderingnya selesai. Ya, proses rendering selesai, file otomatis akan tersimpan di folder yang Anda select tadi. Demikian tutorial basic Adobe Premiere Part 2. Selamat belajar, selamat mencoba. Kita akan lanjutkan lagi nanti basic penggunaan Adobe Premiere Part 3 di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.